Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sama-sama untuk berusaha dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan upaya kita melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu terasa berat. Karena ini adalah merupakan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala amat suka kepada hambanya yang taat hanya kepadanya semata. Dan juga sekaligus kita berupaya untuk selalu meninggalkan apa saja yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan itu insya Allah iman kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga ajal menjemputnya. Jamaah rahimakumullah, tema khutbah pada kesempatan ini adalah pemimpin harapan bangsa Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan membuat seorang pemimpin di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka instruksi malaikat, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan orang yang membuat kerusakan dan juga menumpahkan darah di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami adalah senantiasa memujimu dengan bertasbih dan juga mensucikan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu Allah
menjawab, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, apa itu pemimpin? Pemimpin itu adalah seorang yang dipilih sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih para nabinya, para rasulnya dari bangsa manusia itu sendiri. Maka dikatakan di dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya apa yang telah dipimpinnya. Jadi oleh karena itu dalam setiap komunitas, baik komunitas dalam lingkungan sekup yang paling kecil, dalam keluarga, maka itu juga ada pemimpinnya. Dalam masyarakat tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu juga ada pemimpinnya. Bahkan sampai tingkat nasional harus ada pemimpinnya. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu maka kita mereview kembali bagaimana dahulu para pejuang, para pemimpin bangsa Indonesia yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta, seorang proklamator, dan juga beliau berdua adalah sebagai presiden atau pemimpin pertama bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ada juga Ki Hajar Dewantara, adalah seorang pemimpin dalam segmen pendidikan, yaitu yang memiliki taman siswa. Dengan itu tidak cukup memimpin negara dengan salah satunya adalah dalam kestrukturannya, tapi juga ada pemimpin dalam bidang pendidikan. Dalam rangka untuk membangun jiwanya, membangun raganya, kedua pemimpin dalam bidang yang berbeda harus bersatu. Yang memimpin dalam bidang sumber daya manusianya adalah salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga ada Muhammad Nasir. Beliau adalah salah seorang juga pemikir intelektual Islam yang bagaimana dengan intelektual Islamnya ini masyarakat bangsa Indonesia yang mayoritas itu adalah penduduknya muslim. Mereka juga harus memiliki kemampuan dalam bidang pendidikan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah maka pemimpin harapan bangsa Indonesia itu yang pertama adalah pemimpin yang dapat membawa perubahan positif, di mana mereka yang pertama adalah harus memiliki satu visi misi yang jelas. Kemudian yang kedua adalah memiliki keberpihakan, yaitu kepada rakyatnya. Kemudian yang ketiganya adalah pemimpin yang senantiasa memiliki yaitu kemampuan untuk reformasi dan mendengarkan aspirasi daripada rakyatnya. Kalau kita berkaca kepada suatu kebijakan daripada para nabi, para rasul di dalam memimpin umatnya, itu tidak terlepas dari 4 sifat. Yang pertama adalah sifat siddiq, yaitu sifat jujur. Maka dalam hal ini insya Allah ketika seorang yang dipilih atau akan dipilih menjadi seorang pemimpin itu, yang pertama adalah mempunyai kredibilitas tabligh, yaitu sifat untuk jujur dan juga menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hal ini tentunya risalah dalam aturan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga memiliki yang ketiganya adalah sifat amanah, di mana ketika suatu pemimpin atau seorang pemimpin itu diberikan satu amanah oleh rakyatnya, maka pemimpin tersebut tentu dia harus melaksanakannya sesuai dengan aspirasi ataupun sesuai dengan visi dan misinya saat dia mau melakukan kepemimpinannya tersebut. Dan yang ketiganya adalah memiliki sifat fatonah. Tentunya setelah mendengar aspirasi masyarakat, bagaimana bisa melakukan, mengaplikasikan aspirasi tersebut dalam satu program-programnya. Jamaah rahimakumullah. Maka insya Allah dalam hal ini berkaca juga kepada satu sejarah di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membantu dan membangun pemerintahan yang pertama kali yaitu di Madinah. Tidak sampai waktu 1 tahun, kota Yasrib berubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota Nabi yang bercahaya. Mengapa demikian? Karena yang pertama ada pada kepribadian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai panutan atau teladan manusia. Karena tadi dengan 4 sifatnya, dengan kejujurannya, dengan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dikurangi atau dilebih-lebihkan, dengan satu amanahnya, yaitu tidak pernah berkhianat atau tidak pernah menyimpang dari aturan-aturan Al-Quran. Kemudian juga mampu bagaimana mencerdaskan bangsanya, rakyatnya, baik dari segi pendidikannya, dari sisi ekonominya, dan juga bagaimana hubungan interaksi sosialnya antar mereka, bagaimana juga berinteraksi antar umat beragama, dan seterusnya. Inilah satu harapan seorang pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Mudah-mudahan insya Allah dengan melakukan juga suatu ketaatan-ketaatan, 3 ketaatan kepada, yang pertama adalah atiullaha, ketaatan kepada Allah, yang kedua adalah ketaatan kepada Rasul, atiur Rasul, dan yang ketiga adalah wa ulil amri minkum, yaitu ketaatan kepada para pemimpin-pemimpin kita yang sudah kita sokong, yang sudah kita betul-betul menjadikan mereka harapan kita semua. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadikan sebagai satu motivasi kita dalam rangka betul-betul untuk mempersiapkan yaitu pemimpin-pemimpin kita ataupun wakil-wakil kita ke depan yang akan menjadikan aspirasi-aspirasi kita diserap oleh pemimpin kita dalam struktur yaitu kepemerintahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk membekali diri kita dalam rangka kita menjadikan harapan pemimpin kita ke depan bahwa kita harus mensupport saudara-saudara kita yang diberikan amanah dari rakyat untuk rakyat, dan oleh karena itu maka salah satu patokan yang utamanya adalah pribadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memiliki 4 sifat yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin. Yang pertama tadi adalah yaitu sifat siddiq, jujur. Yang kedua adalah sifat tabligh, menyampaikan satu amanah ataupun aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita. Kemudian yang ketiga adalah yaitu amanah, bagaimana aspirasi rakyat yang sudah dititipkan kepada para pemimpin itu untuk betul-betul berpihak kepada rakyat, dan juga kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kemampuan dan kemudahan serta keikhlasan di dalam nanti menjalankan tugas-tugasnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.